Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad bin Nadif, NIM 2001530027, dari kelas teks mining kelompok A1. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah data analisis sentimen objek yang ada di Kota Semarang, di mana untuk data analisis sentimen yang saya buat adalah data analisis sentimen dari rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Kemudian setelah melakukan data analisis sentimen, kita akan melakukan eksplorasi data analisis, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi, kemudian melakukan pengukuran kinerja algoritma klasifikasi dan implementasi berbasis web pendeteksi analisis sentimen. Nah, untuk langkah yang pertama, kita akan langsung masuk ke codingnya. Oke, pada codingan yang saya pakai ini, saya menggunakan codingan dengan bahasa Python. Sebenarnya ini saya lakukan dengan Google Colab. Namun karena saya sudah menguploadnya ke GitHub, jadi saya penjelasannya menggunakan GitHub saja. Oke, untuk langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan instalasi Google Search Results. Untuk Google Search Results ini nantinya berfungsi dalam melakukan pencarian atau sebagai mesin pencari ketika kita memasukkan sebuah perintah. Untuk penginstalannya yaitu sebagai berikut, yaitu install Google Search Result. Kemudian import juga beberapa library yang dibutuhkan dalam mendukung Google Research-nya, yaitu seperti ini. Jika sudah, kita untuk langkah selanjutnya adalah melakukan scraping yang bertujuan untuk mengambil data rumah sakit yang berada di Kota Semarang menggunakan perintah seperti di bawah ini. Saya jelaskan sedikit mengenai perintah ini, yaitu di mana di sini ada engine yang kita gunakan adalah ini Google Maps. Ini ambilnya kodenya dari Sepapi yang sudah kita buat beberapa waktu lalu. Kemudian kata kunci yaitu ada rumah sakit Semarang, karena kita akan mengambil data review dari rumah sakit yang ada di Kota Semarang. Untuk li sendiri ini adalah data atau titik koordinat lokasi, yaitu wilayah Semarang. Untuk APK ini kita ambil dari APK Sepapi yang kita buat. Untuk juga data ini, untuk juga ini adalah data sumber data yang tampilkan nanti. Ini ada perintah di bawah. Dan setelah ini maka akan muncul waktu seperti ini. Artinya sudah berhasil. Kemudian untuk menampilkan data yang sudah kita ingin cari atau data yang sudah diambil di atas, maka akan kita seperti ini. For RDB in local result. Kemudian print RDB, maka akan tampil seperti ini. 6 data ini ya. Ini data yang terdapat nama data dan total review. Karena sudah mendapatkan nama-nama rumah sakit yang ada di Semarang, langkah selanjutnya adalah mengambil data review dari rumah sakit yang sudah didapat sebelumnya dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Kita akan mengambil data review menggunakan perintah-perintah seperti ini. Jika sudah, maka ketika kita run atau kita eksekusi perintahnya, maka akan tampil waktu seperti ini. Artinya kita sudah berhasil mendapatkan data review rumah sakit. Sekarang kita akan mengubah data tersebut dalam bentuk CSV. Agar apa? Agar nantinya data review ini tertata rapi dan nantinya juga memudahkan program dalam membaca atau menampilkan data review ketika dibutuhkan dalam buatan program analisis sentimen nantinya ya. Untuk langkah pertama yang dilakukan untuk mengubah dalam bentuk CSV adalah mengimpor ini pandas dahulu. Ya, catatan untuk karena tadi kita sudah mendapatkan data review, langkah baiknya kita sekarang menyimpannya itu dalam bentuk CSV kan. Sebelum kita menyimpan file tersebut, kita perlu membuat folder terlebih dahulu, yaitu seperti berikut. Di sini ada folder, kemudian di sini terdapat juga nama file CSV yang akan kita simpan nantinya dari hasil data review di atas. Untuk menampilkan hasil dari file CSV-nya, maka kita dapat menggunakan perintah ini df original, maka akan tampil seperti ini outputnya, dan nomor rumah sakitnya, yang berarti kemudian review.
untuk memudahkan dalam pengambilan data CSV yang kita butuhkan, maka kita mengupload file CSV ke repository GitHub ya, jangan lupa, agar lebih memudahkan dalam mengambil data CSV. Untuk hanya dibutuhkan ketika membuat program analisis sentimen juga, program berbasis web itu. Kemudian langkah berikutnya yaitu menghapus kolom dari tabel CSV yang tidak dibutuhkan. Pertama kita akan mengimport beberapa library terlebih dahulu. Di sini ada ini seperti ini perintahnya. Kemudian ambil file CSV yang sudah diupload ke GitHub tadi dengan menyantumkan URL dari file CSV yang sudah kita upload di GitHub menggunakan ini ya, perintah berikut ini. Nah, ini adalah URL file CSV yang sudah kita upload ke GitHub. Jika sudah, kita ketikkan perintah ini juga, jangan lupa di evaluate untuk menampilkan hasilnya. Setelah itu kita dapat menghapus beberapa kolom dari tabel CSV yang tidak dibutuhkan dengan perintah ini ya, df drop kolom. Sekali lagi untuk menampilkan hasilnya kita dapat menuliskan perintah df. Oke, kemudian kita akan melakukan pre-processing kode. Yang pertama itu melakukan perintah cleaning text dari data review yang sudah didapat di atas, menggunakan perintah berikut ya, import string, import array terlebih dahulu, kemudian melakukan perintah ini. Kemudian yang kedua, kita akan menambah fitur tambahan panjang dan presentasi tanda baca dalam tag pada data review yang sudah kita ambil dengan perintah berikut ini ya. Kita akan melakukan perintah ini dengan memanfaatkan ini codingan atau fungsi ini. Maka akan, jika berhasil maka akan tampil tabel seperti itu. Ada planet review, label, reviewer, dan list. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan perintah tokenizing dengan perintah berikut. Jadi ya sampai di bawah ya. Yang keempat yaitu melakukan lemmatization dan removing stopwatch dengan mengimport fungsi NLTK dan beberapa perintah seperti di bawah ini. Kita import terlebih dahulu NLTK-nya, kemudian jika berhasil maka muncul seperti ini ya, seperti ini. Kemudian jangan lupa perintah ini juga. Jika sudah berhasil maka akan muncul tabel seperti di bawah ini. Setelah itu kita akan mengklasifikasikan data review berdasarkan rating yang sudah didapat di atas tadi dan menentukan klasifikasi rating dari data review tersebut dengan menggunakan ini kode ini. Maka outputnya akan seperti ini. Kemudian untuk menampilkan hasil review dalam bentuk grafik dapat menggunakan perintah seperti berikut ya. Maka akan muncul grafik seperti ini. Grafik-grafiknya sudah terlihat. Kemudian dilanjut dengan program visualis workbook. Visual workbook ini untuk mengelompokkan kata positif dan negatif fungsinya dengan kumpulan kata dari data review dengan memanfaatkan fungsi. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengimpor fungsi workbook dan beberapa perintah seperti berikutnya. Selanjutnya untuk menampilkan positif review kita juga dapat melakukan kode seperti ini. Dan di sini akan seperti positif review. Untuk negatif review sendiri seperti ini. Maka data review negatif maka dikelompokkan seperti ini. Tampilan bawah. Kemudian kita akan melakukan back of one model dengan menggunakan perintah di bawah. Oh iya, untuk
untuk menampilkan review yang paling sering muncul, kita dapat menggunakan perintah ini ya. Kalau misalnya foto, maka di sini seperti ini. Oke, kemudian setelah menampilkan review yang paling sering muncul, selanjutnya kita mengklasifikasikan model review menjadi 5 menggunakan perintah ini ya. Yang pertama kita akan melakukan mengklasifikasikan model review menjadi 5 itu, yaitu contohnya review dengan naive bias menggunakan perintah seperti ini. A akan tampil seperti ini, tampilannya. Kemudian review yang kedua kita menggunakan random forest classifier menggunakan perintah seperti ini. Outputnya seperti ini. Ini. Kemudian review menggunakan logistic regression menggunakan kode seperti ini. Kita akan ambil waktu seperti ini ya. Kemudian review dengan SFC menggunakan data seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu ada review dengan connectable classifier menggunakan data seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Setelah selesai mengklasifikasikan, selanjutnya kita akan melihat hasil klasifikasi dalam bentuk angka menggunakan perintah ini berikut ini. Kemudian kita program selanjutnya yaitu ini menampilkan dalam bentuk angka. Yang pertama ada connector classifier, kita dapat program seperti ini dan hasilnya outputnya akan seperti ini dalam bentuk angka. Kemudian dilanjutkan dengan perintah berikutnya. Kemudian berikutnya ini berfungsi nanti ketika kita membuat program analisis sentimen yang berbasis web. Setelah itu kemudian kita menggunakan setelah itu dia dapat menggunakan ini perintah ini convectorism, dan ini kita dapat melakukan klasifikasi menggunakan naive bias juga menampilkan seperti ini. Dan untuk jangan lupa ini program ini. Maka sudah untuk perbandingan untuk analisis sentimen rumah sakit yang ada di Semarang cukup seperti ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan implementasi ini ya, deteksi analisis sentimen. Di mana di sini saya akan menggunakan Heroku. Oke, sebelum kita implementasikan program pendeteksi analisa sentimennya ke Heroku, kita terlebih dahulu untuk mengupload beberapa folder dan juga file seperti berikut. Di sini ada meliputi IP NGP checkpoints, ada PHC, kemudian image ya, seperti ini. Di sini ada program yang tadi kita buat ya, program yang ini, yang data analisis sentimen yang sudah kita buat tadi. Kemudian ada beberapa perubahan yang harus kita lakukan yang sangat penting, soalnya nanti akan berpengaruh ketika kita akan membuat program mendeteksi analisis sentimen untuk mendapatkan hasil apakah kata-kata tersebut termasuk kata-kata positif atau negatif. Di sini ada beberapa perubahan yang paling penting. Di sini kita lihat yang APPPY terlebih dahulu. Pada APPPY ini sendiri, yaitu yang perlu diperhatikan adalah di sini terlihat di sini
Buka di sini ya. Jangan sampai lupa untuk file name-nya jangan sampai salah. Ini untuk mengambil data review yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita ubah ke dalam bentuk file CSV. Oke, kemudian selanjutnya yang perlu kita ubah lagi adalah di ini folder templates, kemudian di resource kita buka. Nah, pada menu resource ini ada beberapa perubahan juga yang dilakukan, yaitu di sini. Di sini jika nanti dalam program pendeteksi analisis sentimennya, jika kita mengetikkan sesuatu, jika kata itu positif maka warnanya akan menjadi merah, negatif akan warna biru. Jangan lupa untuk perubahan tadi karena itu sangat berpengaruh kepada program yang akan kita buat. Oke, jika sudah kalian bisa mengupload file-filenya ke GitHub dan sudah simpan ke GitHub. Seperti berikut ini ya. Jika sudah, kita akan langsung saja pergi ke website Heroku untuk implementasi program mendeteksi analisa sentimen. Jika teman-teman belum memiliki akun Heroku, bisa registrasi terlebih dahulu. Namun apabila teman-teman sudah memiliki akun, bisa langsung login. Jika sudah, kita akan diarahkan pada dashboard Heroku. Di sini kita dapat ini ya, mengklik ini button new, kemudian create new app. Untuk nama sendiri opsional ya. Di sini akan saya coba namai dengan BTS analisis sentimen. Kemudian untuk post region sendiri ini saya pilih default aja, yaitu status. Kemudian ketika kita sudah menentukan event dan post regionnya sudah selesai, kita dapat melakukan klik ini get app. Kemudian ya pada menu ini kita dapat menghubungkan terlebih dahulu Heroku ke GitHub dengan menggunakan ini. Dengan pada ini sebelum deployment method kita dapat memilih connect ke GitHub. Kita dapat klik. Oke, maka akan muncul. Catatan jika kalian baru pertama kali menggunakan Heroku, maka kalian diminta untuk memasukkan password GitHub terlebih dahulu. Karena saya ini sudah bukan lagi pertama kali menggunakan Heroku, jadi bisa langsung menampilkan repository. GitHub saya sudah terkonek di sini. Kemudian di sini kita bisa menuliskan repository di mana app tadi, file-file atau folder yang kita butuhkan tadi kita simpan. Nah, saya simpan di sini di repository ini analisis sentimen. Maka kita bisa tuh ini analisis sentimen. Nah, pastikan penulisan repository-nya benar ya, karena ini benar sangat berpengaruh. Kemudian kita dapat jika sudah kita dapat melakukan search untuk pencarian repository dan juga file app yang kita butuhkan untuk membangun aplikasi mendeteksi analisis sentimen ini. Nah, di sini sudah ketemu, kita dapat melakukan connect untuk menghubungkan Heroku dengan GitHub. Nah, jika sudah tampil seperti ini, kita dapat melakukan deploy branch untuk ngerunning aplikasi pendeteksi berbasis web ini, yaitu aplikasi deteksi analisis sentimen. Kita dapat melakukan langsung deploy branch. Kemudian akan melakukan build. Kita tunggu agak lama.
Nah, kemudian jika sudah maka akan muncul seperti ini ya. Muncul seperti ini. Nah, kemudian untuk menjalankan aplikasinya kita dapat langsung mengklik ini, perintah view ini. Nah, ya untuk aplikasi mendeteksi analisis sentimen sudah berjalan dengan benar ya. Tinggal kita cek aja. Misal kita akan mengklik sebuah kalimat atau kata, nanti kata ini akan mendeteksi apakah kalimat tersebut termasuk dalam positif atau negatif. Misal kita mencet dokter itu aja ya, karena kita masih berhubungan dengan rumah sakit. Kemudian kita cek mengeceknya. Nah, ini berarti seperti program yang kita buat tadi, jika positif akan kata tersebut akan menampilkan ini hasil positif yang berwarna merah. Kemudian kita bisa cek lagi, misal kita menulis kata bad. Nah, wah ini termasuk kata negatif atau positif. Kita cek, nah ini termasuk kata negatif. Kemudian berwarna biru sesuai dengan program yang telah kita buat tadi. Oke, jadi semuanya implementasi ini untuk implementasi mendeteksi analisis sentimen ini sudah berjalan dengan benar sesuai dengan program yang kita buat. Sekian presentasi saya mengenai UTS teks mining kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata atau bertindak. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.